Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 71. Tak lama kemudian, para pengacara tersebut mulai memberikan berkas-berkas penting tentang kepemilikan perusahaan Kenzo. Tuan Ikram, ini berkas penting milik perusahaan Megatik Arsitek. Sekarang perusahaan itu bisa menjadi milik Anda secara legal, ucap pengacara milik keluarga Kenzo. Terima kasih banyak pengacara, karena kau sudah membantuku mengurus semuanya. Bagaimana dengan pembayarannya? Apakah pengacaraku sudah menyelesaikannya? Sudah Tuan, pengacara Anda membeli saham kami dengan harga yang sangat pantas. Dan kami sangat bersyukur atas itu semua Tuan. Iya, aku hanya ingin menghargai usaha dari Pak Bram selaku pemilik perusahaan sesungguhnya. Iya, Tuan Bram mengirim salam untuk Anda. Dia juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah menghargai perusahaan miliknya yang sudah diambang kebangkrutan. Aku menerima salam darinya pengacara. Terima kasih Tuan, jika begitu kami permisi pamit sekarang juga. Baiklah, silakan pengacara, jawab Ikram lalu tersenyum. Setelah melihat kepergian para pengacara tersebut, Tuan Albert langsung memukul pundak Ikram dengan bangga. Kau benar-benar berhati mulia anak muda. Aku kira kau akan menyita perusahaan milik Kenzo. Ternyata kau malah membeli perusahaan itu. Mana mungkin aku menyitanya tanpa menghargainya Tuan Albert. Aku tahu jika perusahaan itu dibangun oleh papanya Kenzo Tuan Bram. Dan aku tidak akan membuat orang tua manapun merasa kecewa terhadap diriku. Aku salut kepadamu Ikram. Oh ya, sepertinya aku dan rekanku harus segera pamit sekarang juga. Karena kami masih memiliki pekerjaan penting. Baiklah, tidak masalah Tuan Albert. Kami akan mengantar Anda sampai depan kafe. Ajak Ikram berjalan menuju keluar kafe. Setelah memastikan mobil Tuan Albert pergi bersama para rombongannya, Ikram dan Tio langsung berbalik untuk masuk ke dalam kafe. Tapi tidak disangka ternyata sudah berdiri dua wanita yang sangat Ikram cintai tepat di belakang mereka. Ayah, panggil Cinta langsung berlari ke arah Ikram. Sayang, jangan lari seperti itu. Ikram memeluk Cinta dengan erat, disusul dengan Sinta yang berjalan mendekati mereka. Mas, apakah semua masalahnya sudah selesai diatasi? Tentu sayang, nanti Tio yang akan pergi ke kantor polisi beserta pengacara kita untuk menyelesaikan semuanya. Benarkah? Akhirnya si Kenzo licik itu bisa tertangkap juga, ucap Sinta dengan wajah menahan kesal. Jangan terlalu benci dengannya sayang. Ingat, kau sedang hamil. Aku tidak ingin jika wajah anakku nanti bisa mirip dengan dirinya sayang. Ikram menatap Sinta dengan intens. Apa? Mana mungkin bisa seperti itu sayang? Kenapa tidak bisa? Kata orang tua zaman dahulu, memang seperti itu. Aku tidak mau. Baiklah baik, aku tidak akan menyebut namanya lagi, ucap Sinta langsung memeluk tubuh Ikram dengan erat. Membuat Ikram dan Tio tertawa lucu melihat tingkah Sinta yang tampak ketakutan. Begitupun dengan Cinta. Dia ikut tertawa dan langsung memeluk perut Sinta dengan lembut. Mama lucu. Nanti adik bayinya mirip sama Cinta, Mama. Mana mungkin mirip sama paman jahat itu. Kau benar, sayang. Mas, ayo kita periksa ke dokter kandungan. Aku sudah sangat ingin melihat anak kita di sini, ucap Sinta sambil menunjukkan jarinya tepat di perutnya yang masih tampak rata. Baiklah, sayang. Ayo, aku juga sangat ingin melihatnya. Tio, kau bisa langsung ke kantor polisi bersama pengacara. Jika ada apa-apa langsung hubungi aku. Baik bos, jika begitu aku pergi sekarang. Mari Nona Sinta. Pamit Tio kepada mereka. Setelah Tio pergi, Ikram, Sinta dan juga Cinta mulai berjalan ke arah mobil mereka. Tepat pukul 3 sore, Ikram beserta anak dan istrinya sudah tiba di Rumah Sakit Harapan. Mereka langsung memasuki ruangan Dokter Sukma untuk memeriksa kandungan Sinta. Kebetulan sebelum pergi, Sinta sempat menghubungi Dokter Sukma guna membuat janji untuk pemeriksaan kandungan. Jadi saat ini mereka bisa langsung masuk ke ruangan praktek tanpa harus mengantri. Bagaimana keadaan Nyonya Sinta saat ini? Apakah mempunyai keluhan? Tanya Dokter Sukma kepada Sinta. Tidak ada dok, sepertinya saya tidak mempunyai keluhan apapun. Karena saya merasa seperti biasa-biasa saja dokter. Benarkah? Wah, sepertinya anak yang dikandung oleh Nyonya Sinta benar-benar kuat ya. Puji Dokter Sukma. Ikram yang mendengar pujian tersebut pun mulai tersenyum senang.
Tentu saja anaknya kuat karena berasal dari bibit yang sangat unggul. Begitulah batin Ikram ikut memuji dirinya sendiri. Ayo, sekarang kita periksa menggunakan alat USG ya Nyonya, agar kita bisa melihat perkembangan bayinya saat ini. Ajak Dokter Sukma. Sinta langsung bangkit dan berbaring di atas ranjang yang sudah disediakan. Tak lama kemudian Dokter Sukma mulai membuka sedikit baju kemeja yang Sinta gunakan. Ikram dan Cinta yang menatapnya pun mulai tersenyum. Sungguh mereka sangat ingin melihat bentuk bayi yang ada di dalam perut Sinta. Dokter Sukma mulai mengoleskan gel khusus ke arah perut Sinta. Dan tak lama terdengar suara berisik yang membuat Cinta langsung menatap intens ke arah layar monitor. Ayah, adiknya menangis ya ya? Tanya Cinta penasaran. Tidak sayang, itu suara berisik di dalam perut mama, kata Ikram tersenyum. Dokter Sukma ikut tersenyum mendengar pertanyaan dari anak kecil tersebut. Dan dia mulai menjelaskan tentang gambar yang terdapat di dalam layar monitor. Nyonya dan Tuan, menurut hasil dari yang saya lihat, ternyata usia kandungan dari Nyonya Sinta sudah memasuki usia 5 minggu. Dan saat ini bentuk janin sudah sebesar biji wijen atau sekitar 5 mm. Nah, pada tahap ini janin sudah memiliki cukup banyak sel untuk menyusun tubuhnya. Dan pada minggu ini juga jantung bayi sudah bisa terdengar. Lihatlah, bentuk biji itu. Itulah yang nantinya akan menjadi bayi yang sangat lucu. Penjelasan dari Dokter Sukma membuat ketiga orang tersebut langsung menatap ke arah layar. Tanpa terasa Sinta sudah meneteskan air matanya. Sungguh hatinya merasa sangat bahagia saat ini. Karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang wanita yang sempurna. Ikram yang menatap istrinya pun langsung menggenggam tangannya dengan erat. Saling mencurahkan kebahagiaan satu sama lain. Mama, adiknya yang mana? Tanya Cinta penasaran. Mereka bertiga langsung menatap ke arah wajah Cinta yang tampak sedang bingung karena mencari sesuatu. Dokter Sukma ikut tersenyum melihat kepolosan anak kecil tersebut. Dan dengan senang Dokter Sukma langsung menunjuk ke arah monitor tepat di titik bulat yang sangat kecil. Cinta, ini adik Cinta ya. Saat ini adiknya masih kecil sekali. Dan setiap harinya adik Cinta akan semakin tumbuh dan besar. Jadi mulai sekarang, Cinta harus menjaga kesehatan Mama Sinta, oke? Jelas Dokter Sukma memberitahu. Cinta langsung tersenyum dan mulai berjalan mendekati ranjang. Dia menyentuh perut Cinta yang masih terbuka dan sedikit mengelusnya. Adik, jangan nakal ya di perut Mama. Kasihan Mama kalau adik nakal. Cepat besar dan sehat, supaya bisa jadi teman kakak nanti di rumah, kata Cinta sambil tersenyum. Ikram dan Sinta sungguh merasa sangat bahagia, karena Cinta adalah seorang putri yang sangat baik dan penyayang. Setelah semua selesai, akhirnya mereka langsung pamit kepada Dokter Sukma. Ikram berencana akan mengantar Sinta dan Cinta, lalu baru kembali ke kantor miliknya. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di kantor polisi, saat ini Kenzo dan kelima temannya sudah masuk ke dalam sel tahanan. Kenzo terus berteriak tidak terima karena dia merasa jika dia sudah dijebak oleh Ikram. Dan dia berpikir jika yang seharusnya ditahan adalah Ikram beserta komplotannya. Lepaskan aku, Pak Polisi. Kalian benar-benar tidak becus dalam bekerja. Seharusnya bukan aku yang kalian tahan, tapi Ikram dan para kelompoknya. Peki Kenzo di dalam tahanan. Sampai akhirnya terdengar suara tawa seseorang yang terdengar di ruangan tersebut. Disusul dengan beberapa langkah sepatu yang mengikutinya. Kenzo langsung meradang saat melihat siapa yang telah datang menghampirinya. Dia memegang sel besi itu dengan merematnya geram. Untuk apa kau kesini ya? Apa kau kira aku sudah kalah saat ini? Teriak Kenzo menatap ketiga pria tersebut. Tio kembali tersenyum miring saat mendengar ucapan dari Kenzo. Ternyata kau belum juga mengakui kesalahanmu ya Tuan Kenzo. Sindir Tio sambil menatap mereka para tahanan yang baru saja masuk. Ajingan kau Tio. Dan kau, lihatlah aku akan menghabisi kalian berdua. Karena kau sudah berani menjebakku. Tunjuk Kenzo ke arah Mark berdiri. Mark pun langsung ikut tertawa. Sepertinya pria tersebut memanglah terlalu percaya diri.
Dia selalu menyalahkan orang lain tanpa memikirkan kesalahannya sendiri. Tuan Kenzo, maaf jika aku telah menipumu. Tapi kami melakukan ini semua karena kau yang sudah menyulut apinya terlebih dulu. Mungkin kau belum mengenal siapa bos kami sebenarnya. Karena kau terlalu suka menganggap remeh kemampuan seseorang. Saranku, jika kau bebas nanti, jangan pernah berani mengganggu ataupun menyentuh bos kami. Karena kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Ucap Mark tegas. Dasar bodoh. Dibayar berapa kalian sehingga mau menjadi babu untuk Ikram sialan itu jaga ucapanmu Kenzo. Orang yang kesebut sialan itu adalah bos besar kami. Dia adalah ketua geng Black Dragon yang terkuat di negara ini. Jangan anggap remeh kekuatan dan kekuasaan kami Kenzo. Atau kau akan habis kami ratakan. Mark berkata dengan geram, membuat Kenzo langsung terdiam 1000 bahasa. Bagaimana mungkin pria miskin yang dia temui setahun yang lalu bisa menjadi ketua geng terhebat di negara ini? Tidak, ini mustahil. Kalian pasti menipuku. Teriak Kenzo tidak mau percaya. Kenzo terus menjerit dan berteriak, sampai akhirnya mulutnya terdiam dan bungkam ketika matanya mulai menatap selembar kertas yang diperlihatkan oleh Theo. Dari balik besi sel, Kenzo mulai membaca dengan teliti setiap tulisan yang terdapat di kertas tersebut. Dan detik kemudian, Kenzo mulai merebut dan meremas kertas itu dengan perasaan sangat marah. Bangsat kalian semua, kalian benar-benar sudah menipuku. Akan kubunuh kau Ikram. Teriak Kenzo kembali menggema di ruangan tahanan tersebut, membuat tahanan yang berada di dalam sel lain mulai menatap ke arah mereka. Jangan berteriak seperti itu Kenzo. Sekarang nikmatilah hasil dari perbuatan burukmu. Bukankah waktu itu aku sudah pernah mengingatkan untuk kau tidak mengganggu bosku? Tapi kau sendiri yang tidak mau menurutinya. Dan sekarang kau sudah tahu alasan dari balik semua ucapanku tempo itu, bukan? Maka nikmatilah buah dari hasil perbuatanmu itu. Kata Theo tersenyum mengejek. Kau, jika aku bebas nanti, kaulah orang pertama yang akan aku habisi Theo. Kalian benar-benar sudah merebut perusahaan dan juga kebebasanku. Aku akan menuntut balas suatu saat nanti. Ingat itu di benak kalian. Teriak Kenzo dengan marah. Mereka bertiga hanya tersenyum tipis menatap kemarahan Kenzo yang semakin menjadi. Dan setelah semua selesai, mereka sampaikan. Mereka pun langsung keluar dari ruangan tahanan menuju ke tempat polisi yang sedang duduk bertugas. Theo ingin menanyakan keadaan Ibu Ningsih yang kebetulan juga ditahan di tahanan kantor tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai? Tanya salah satu polisi yang menjadi teman mereka bertiga. Sudah, biarkan saja tahanan itu berteriak seperti itu. Nanti juga akan lelah dengan sendirinya. Ucap Theo. Baiklah, tapi jika aku sudah merasa tidak kuat mendengarnya, maka aku akan memberinya sedikit pelajaran. Ya, silakan saja. Oh ya, bagaimana dengan tahanan wanita bernama Ibu Ningsih? Apakah dia masih mengalami sakit kakinya? Iya, seperti yang kau tahu Theo. Ibu itu sudah tua dan kesehatannya pun sudah mulai menurun. Aku mendengar dari penjaga lapas jika wanita itu setiap malam selalu menangis. Dia menyebut nama suami dan juga anaknya. Sepertinya dia sangat merindukan keluarganya Theo. Benarkah seperti itu? Semoga saja dia sudah menyadari setiap kesalahan yang dulu dia lakukan. Iya, semoga saja. Lagian hukumnya masih sangat lama diselesaikan. Aku takut jika dia akan meninggal sebelum menyelesaikan masa hukumannya, Theo. Jelas polisi tersebut. Ya, itu juga bisa terjadi. Karena waktu 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Oh ya, tolong kawasi dia. Tolong periksa kesehatannya setiap minggu sekali. Walau bagaimanapun, kita tetap harus menjaganya sampai keluarganya kembali lagi ke Indonesia. Siap, Theo. Aku pasti akan melakukannya. Jawab polisi tersebut. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke tempat masing-masing. Theo mulai mengendarai mobilnya ke kantor milik Ikram, sedangkan Mike dan pengacaranya mulai menuju ke tempat mereka masing-masing. Tepat pukul 5 sore, Theo sudah tiba di dalam kantor milik Ikram. Dia langsung naik menggunakan lift menuju ke lantai ruang kerja Ikram. Sesampainya di depan ruangan, Theo langsung mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat jika Ikram sedang fokus mengerjakan proyek milik Tuan Albert. Sepertinya malam ini mereka akan bekerja lembur guna menyelesaikan semua desain proyek yang harus selesai dengan tepat waktu.
Sore bos, sapa Tio yang langsung menghentikan jari Ikram yang sedang menulis. Kau, bagaimana masalah Kenzo? Apakah semuanya sudah selesai, Tio? Tanya Ikram yang penasaran. Sudah bos, dan aku sudah memberitahu dirinya jika kau sudah menjadi pemilik resmi perusahaan miliknya saat ini. Apa kau tahu apa yang terjadi selanjutnya, bos? Memangnya apa yang terjadi selanjutnya? Katakanlah. Dia sangat marah dan berteriak dengan keras. Dia memaki dan mencaci dirimu, teman. Benarkah? Kurang ajar sekali dia. Pantas saja sejak tadi kupingku ini terasa panas. Ternyata ada orang yang sedang mencaci maki aku. Ucap Ikram manggut-manggut. Bersambung